PSSI biadab, sumpah ya. Kenapa saya katakan biadab, teman-teman ya? Gini loh ya, pelatih John Hetman ini nggak diberi kebebasan dalam bekerja gitu. Kenapa saya katakan nggak diberi kebebasan? Yang pertama ya, PSSI mensyaratkan bahwasannya John Hetman harus memakai pelatih lokal satu orang di dalam kepelatihan John Hetman. Nah, kita tahu semua teman-teman ya, gimana kualitas pelatih lokal kita. Jadi ada dua kandidat nih, antara Indra Sapri, pelatih Tarkam itu, dengan pelatih Coach Nova Arianto. Nah, jadi di antara kedua kandidat ini, di situ nanti John Hetman memilih siapa yang cocok dibawa John Hetman masuk ke dalam kepelatihan John Hetman untuk menangani timnas Indonesia ya. Jadi kalau menurut saya, pandangan saya teman-teman ya, John Hetman harus memilih ya seperti Coach Nova ya. Tapi ya seperti kita ketahui juga, Coach Nova sekarang memegang timnas U20 ya. Jadi sangat sulit dipertimbangkan ini teman-teman ya. Jadi PSSI ini sungguh biadab ini ya. Gak diberi kebebasan kepada pelatih untuk bekerja dengan maksimal ini namanya ya. Gimana cara pelatih bekerja maksimal ya, dipatasi dengan hal-hal seperti ini? John Hetman nggak bisa bebas memilih rekan-rekannya, rekan-rekan yang ingin dia bawa untuk membangun sepak bola Indonesia. Nah, sungguh luar biasa nih PSSI. Ya, kalau nanti Coach Nova memegang timnas U20, mau nggak mau, otomatis Coach Indra Sapri, pelatih Tarkam ini akan menjadi asisten pelatih John Hetman. Ini pelatih Tarkam yang nggak ngerti taktik sama sekali teman-teman, nggak ngerti taktik sama sekali. Jadi ya kita lihat aja ya, sungguh aduh. Dan kabarnya juga pelatih kiper Indonesia sudah dipecat ya, sudah dipecat, diganti. Mungkin itu arahan dari John Hetman, karena mungkin John Hetman telah membawa pelatih kiper dari dia ya. Dia mungkin membawa pelatih kiper. Dan paling mengejutkan lagi teman-teman, paling mengejutkan lagi, John Hetman meminta 4 lagi pemain naturalisasi. Nah gila sih ini. Apakah John Hetman ini meragukan ya kapasitas value pemain-pemain timnas kita ya? Saya rasa kalau untuk ya menaturalisasi 4 pemain lagi, kita sudah berlebihan lah. Kalau ingin menaturalisasi lagi pemainnya, udah berlebihan. Menurut saya John Hetman pakai aja pemain yang sudah ada, pakai aja pemain yang sudah ada gitu loh, sudah dinaturalisasi menjadi WNI ya, nggak usah lagi kita cari dari Belanda lagi untuk dinaturalisasi. Ini sudah berlebihan kalau John Hetman meminta 4 lagi teman-teman ya. Kita udah bagus kok pemainnya, udah banyak kok pemain-pemain kita yang abroad, pemain-pemain kita dari lokal juga sudah banyak yang bagus-bagus ya. Jadi kalau menaturalisasi 4 pemain lagi itu kurang etis, kurang bagus, pasti banyak yang tidak setuju ya, apalagi kita ke belakang lagi karena kita gagal di Piala Dunia. Nah, itu mungkin pendapat saya tentang John Hetman meminta 4 pemain lagi untuk dinaturalisasi ya. Dan untuk teman-teman semua, kalian harus ingat teman-teman ya, pemilihan John Hetman ini nggak ada ikut campur tangan oleh Erick Thohir. Nanti kalau John Hetman ini berhasil ya, berhasil meracik kekuatan timnas kita menjadi lebih baik lagi, lebih gacor lagi ya, bisa mengalahkan seperti Sinteyong lah saya katakan ya, bisa melewati kinerja Sinteyong. Jangan sampai kita lihat Pak Erick Thohir seperti jadi pahlawan gitu loh. Jangan sampai seperti jadi pahlawan. Dan untuk teman-teman semua ya, kalau mau ingin John Hetman ini bertahan, kalau nanti dia bagus gitu loh, nanti John Hetman bagus nih menjadi pelatih ya. Kalau kalian ingin John Hetman bertahan, kalian nggak boleh cinta dengan John Hetman. Kalian nggak boleh seperti kalian sayang dengan Sinteyong. Kalian nggak boleh seperti kalian fans dengan Sinteyong ya. Kalau nanti John Hetman berhasil dan membuat timnas kita gacor ya kan, kita nggak boleh fans dengan John Hetman ya. Karena apa? Kalau nanti kita fans dengan John Hetman, John Hetman akan diganti lagi
Ya memang itu nyatanya teman-teman ya. Jadi filosofi yang saya baca, yang saya lihat, yang saya baca di artikel-artikel tersebut banyak mengarah bahwasanya sepak bola kita ini sudah dicampuri ranah politik. Ranah politik ya. Jadi apa yang harus kita lakukan ya? Jangan kita mencintai pelatih kalau John Hetman bagus. Jangan kita fans dengan dia. Kita anggap aja lah John Hetman ini sebagai pelatih biasa ya kan, pelatih biasa, dan kita harus mengagung-agungkan PSSI gitu loh ya. Itu salah satu yang sudah nyata gitu loh ya. Mau sebagus apapun nanti John Hetman, kita harus lebih fans dengan PSSI, harus lebih fans dengan ketum PSSI yaitu Pak Erick Thohir. Nah gitu loh. Tapi kalau nanti Pak Erick Thohir di tahun 2027 mundur dan diganti, nah filosofi itu akan berubah, tergantung siapa ketumnya. Tapi kalau ketum yang satu ini ya seperti itu memang gak apa terlalu mencari terlalu pansos lah, mencari nama ya, karena kita tahu lah dia mau menjadi presiden atau menjadi wakil presiden, kita nggak tahu lah. Intinya ya sepak bola kita masih dicampuri dengan urusan politik ini sangat kental banget, sangat keras banget. Jadi ya begitulah sepak bola kita ini. Ya mungkin itu saja teman-temanku semua ya. Kalian semoga sehat-sehat semua ya, dilancarkan rezeki kalian semua, diperlancar segala urusan ya yang teman-teman lakukan. Oke, salam dari Profesor Bola, salam olahraga. Thank you.